وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barangkali Anda ada yang kenal dengan mendiang Pak Suroso rahimahullahu taala. Dan saat ini istri beliau yang bernama Ibu Nazat Zahira dalam kondisi sakit serius di ICU Rumah Sakit Melia. Artinya belum dapat dijenguk. Tapi yang lebih penting dari jenguk adalah doa. Hanya saja Nabi kita menegaskan doa yang paling didengar oleh Allah adalah ala zahril ghaib. Doa yang Anda panjatkan diam-diam. Tidak ada yang tahu dan tidak juga diberitahukan. Oleh sebab itu kita mengimbau seluruh jamaah agar berkenan mendoakan beliau di dalam situasi yang rahasia hanya antara Anda dengan Allah. Misalnya di waktu sujud, misalnya jelang salam. Semoga doa Anda menjadi sebab kesembuhan bagi beliau dan menjadi sebab kesehatan selalu juga buat Anda insyaallah taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 perkara perusak hati. Pertama, bergaul berlebihan. Yang kedua, angan-angan yang selalu yang panjang. Angan-angan panjang artinya keinginan-keinginan yang panjang. Kemudian nomor 3, at-ta'alluq billah. Bergantungnya hati dengan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang al-mufsidu ar-rabi', perusak hati yang keempat, yaitu fudulut ta'am, berlebihan makan. Bagi Anda yang memegang buku, ada di halaman 654. Jamaah sekalian, mungkin Anda tahu atau bahkan sering membacakan doa pada ayat 147 dalam surat Ali Imran. Doa tersebut berbunyi, Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah 2 hal dari kami. Yang pertama, ampunilah kami dalam hal yang bersifat dzunubana, yaitu dosa. Nomor 2, ampuni juga yang bersifat israfana, berlebihan. Nah, kita minta diampuni Allah
dosa kita dan sikap-sikap berlebihan kita. Ayat ini menjadi dalil jamaah sekalian bahwa dosa kita di depan Allah ada dua. Pertama, dosa yang memang dosa secara total. Misalnya berdusta, misalnya riba. Ini dosanya utuh 100%. Dosa yang kedua, sesuatu yang aslinya boleh, tapi kemudian berlebihan. Boleh karena berlebihan akhirnya menjadi dosa juga. Ini dinamakan israfana. Dosa itu kadang-kadang dzunub, yaitu kesalahan total 100%. Tapi kadang-kadang dosa itu adalah israf, sikap berlebihan dalam hal yang sebetulnya dibenarkan. Dalam hal lain Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan kalian makan, silakan juga kalian minum, tapi jangan kalian berlebih-lebihan. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul washrab walbas min ghairi sarafin wala makhilah. Kata Nabi, silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian sesuka kalian, asal tidak ada makhilah, yaitu kesombongan, dan tidak ada saraf, yaitu berlebihan. Ini tantangan. Kenapa tantangan? Karena makan itu enak. Apalagi lauk pauknya kesukaan kita. Nah, membatasi enak inilah tantangannya. Kalau minum jamu tidak mungkin Anda berlebihan. Karena tidak mungkin dinamakan enak jamu itu. Baunya nggak enak, rasanya lebih tidak enak lagi. Tapi ketika makan ini sesuatu yang enak, dan ternyata kita harus membatasi diri, membatasi yang enak inilah tantangannya. Pasalnya, bahayanya jamaah sekalian, walaupun makan ini aslinya dibenarkan, tapi kalau sudah sampai pada batas israf alias berlebihan, maka Anda jatuh kepada dosa. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan perusak hati keempat adalah makan berlebihan. Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan zuhud dalam Islam itu ada 3 level. Yang pertama, zuhud meninggalkan semua yang haram. Nomor 2 adalah zuhud meninggalkan fudul. Meninggalkan fudul artinya meninggalkan segala yang berlebihan. Bergaul silakan, berlebihan, nah berlebihannya itu tinggalkan. Makan silakan, kalau berlebihan, itu zuhud yang kedua, tinggalkan yang berlebihan. Kemudian zuhud yang ketiga, kata Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, meninggalkan apapun yang tidak memberikan Anda manfaat. Tidak memberikan Anda manfaat secara duniawi, atau tidak memberikan Anda manfaat secara ukhrawi. Segala-galanya yang enggak memiliki nilai manfaat, tinggalkan, dan ini adalah zuhud level yang ketiga. Zuhud level pertama Anda sudah sukses, insyaallah ta'ala. Ya, sesekali terjebak, asal istighfar enggak jadi soal. Tapi zuhud yang kedua ini yang sedang kita kaji hari ini. Zuhud dalam arti meninggalkan segala hal yang berlebih-lebihan, secara khusus makan. Persoalan makan jamaah sekalian bukan persoalan yang sederhana. Ingat, malapetaka pertama manusia adalah makan. Malapetaka pertama kali terjadi terhadap manusia adalah soal makan.
Apa Adam alaihi salam? Bukankah Adam oleh Allah Azza wa Jalla dibenarkan makan dan minum semua isi surga? Tapi Allah membatasi makan Adam dalam satu hal. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, kau bebas makan, tapi dalam satu hal kamu dibatasi, yaitu pohon ini jangan dekati sama sekali. Coba Anda pelajari, Anda renungkan betapa bahasa larangan ini bahasa yang cerdas. Allah tidak mengatakan jangan makan, tapi Allah mengatakan jangan dekati. Kenapa? Semua nafsu itu enak. Semua nafsu enak, menarik. Nah, kalau Anda sudah mendekati, Anda akan hanyut dalam enak dan ketertarikan hawa nafsu. Kecuali kalau hawa nafsu itu tidak menarik. Serapat-rapatnya Anda nggak akan tertarik. Tapi ketika nafsu itu memang enak sekali, dengan mendekatinya Anda pasti tertarik. Kalau sudah tertarik, Anda akan terjebak. Nah, oleh sebab itu Allah melarang Adam alaihissalam, jangan dekati pohon ini, jangan dekati. Ada apa dengan kata dekat? Karena siapapun yang mendekati sesuatu yang enak dan menarik, maka dia pasti akan terjebak. Akan tetapi Adam alaihissalam, Anda lihat, terjebak. Adam alaihissalam tidak mampu menahan diri. Apa yang terjadi? Fa'akala minha. Akhirnya Adam alaihissalam dengan Hawa bersama-sama memakan pohon terlarang tersebut. Nah, perhatikan jemaah sekalian, dalam waktu yang lama Adam dan Hawa hidup dengan penuh sentosa di dalam surga. Hingga akhirnya terjadi petaka, terjadi musibah pertama, yaitu perut, yaitu makan. Dan ini tentu pelajaran untuk kita jamaah sekalian. Ya, di dalam surga sekalipun makan ini untuk Adam alaihissalam menjadi sebuah jebakan. Apa yang terjadi? Akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Nah, ini artinya jamaah sekalian, hati-hati dengan perut. Perut ini bahaya yang tidak kecil. Ulama-ulama kita mengatakan kenapa perut ini merupakan bahaya yang sangat kecil? Karena dari perut inilah tumbuh syahwat. Syahwat Anda terhadap lawan jenis tumbuhnya dari perut. Makan daging, makan enak-enak. Apa yang terjadi dengan makan ini? Terjadilah tumpukan-tumpukan hormon. Karena makan berlebihan, tumpukan hormon pun sangat luar biasa, maka muncul dorongan syahwat. Manusia dalam dorongan syahwat ini dua golongan. Ada orang yang menguasai syahwat, tapi ada juga orang yang dikuasai oleh syahwat tersebut. Nah, kalau syahwat itu sangat besar, Anda yang dikuasai. Tapi kalau syahwat itu tidak besar, syahwat itu lemah, Anda yang menguasai. Nah, tumbuhnya syahwat itu adalah dari perut. Nah, sehingga sekarang sudah berapa bahaya? Awalnya bahaya dari perut, karena tidak diatasi, muncul bahaya yang kedua, yaitu syahwat. Selanjutnya muncul bahaya yang ketiga dan keempat. Al-jahu wal-mal. Anda akan habis-habisan mencari harta, Anda pun akan mati-matian mencari jabatan. Sebetulnya harta, jabatan bukan tujuan. Hanya saja harta dan jabatan ini memberikan Anda keleluasaan dalam dua hal tadi. Leluasa makan, leluasa lawan jenis. Untuk leluasa dalam dua hal ini Anda butuh jabatan, Anda butuh harta. Dengan harta yang banyak,
Apalagi dengan jabatan yang tinggi, Anda nyaris tidak terbatasi lagi untuk menikmati syahwat dan untuk menikmati makan. Sudah berapa bahaya? 4. Awalnya makan berlebihan, akhirnya tumbuhlah syahwat yang sangat besar. Agar leluasa makan dan syahwat, kita butuh kekuatan. Pertama, uang yang banyak. Kedua, jabatan yang tinggi. Agar dua hal tadi, makan dan syahwat, tidak lagi terbatasi. Tetapi jemaah sekalian, dalam rangka mencari harta, dalam rangka mencari jabatan, Anda akan terjebak pada kejahatan keempat. Apa kejahatan keempat? Al-munafasat wal muhasadat. Anda akan jatuh kepada persaingan. Begitu Anda nyari harta, oh ini persaingan. Anda nyari jabatan, nah itu persaingan. Begitu Anda sudah masuk di persaingan tersebut, maka lahirlah dengki-mendengki, lahirlah filsafat kaedah kalah mengalahkan. Sekarang sudah berapa kejahatan? Dari makan tumbuhlah syahwat. Agar dua keburukan ini bebas dan tanpa batas, Anda butuh uang yang banyak, jabatan yang tinggi. Soalnya ada uang pun ini tidak bisa dinikmati secara bebas tanpa batas. Nanti kalau ketangkap, ketahuan bagaimana? Anda butuh kekuasaan, kalau ketahuan pun tidak ada yang macam-macam. Cuman untuk dapat harta dan dapat jabatan, Anda harus bersaing. Anda harus bersaing, dunia harta, dunia jabatan, dunia persaingan. Nah ini yang kelima. Begitu Anda sudah masuk dunia persaingan, 100% akan muncul hasad, akan terjadi dengki. Siapa yang menjadi saingan? Oh ini lawan saya. Siapa yang menjadi kontestan Anda? Oh ini saingan saya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, apabila kemudian persaingan mampu Anda menangkan, jabatan Anda tinggi, uang Anda pun banyak, maka muncul kejahatan berikutnya. Kejahatan tafakhur, kejahatan bangga diri. Coba lihat hartaku, coba lihat jabatanku, karena tidak ada sainganku dalam pemilu kemarin. Muncul tafakhur, muncul bangga-banggaan. Bangga-banggaan atau bangga diri ini nggak bisa dilepaskan dari penyakit ria. Ria itu artinya pamer, pamer uang, pamer jabatan, pamer kekuatan. Nah, rasa-rasanya sedikit ya. 1 dari 1000 pejabat yang tidak pamer. 1 dari 1000 orang kaya tidak pamer. Rata-rata pamer. Ini pamer jabatan, pamer kekuatan, pamer pengawalan. Yang ini pamer harta, pamer mobil, pamer segala pamer. Jadi tafakhur, bangga diri, ria, pamer. Kemudian kejahatan berikutnya adalah al-kibriya alias sombong. Gak ada uang, gak ada jabatan, bagaimana mau sombong? Tapi ada uang, ada jabatan, pasti menjadi gerbang seseorang untuk menjadi sombong. Kalau seseorang sudah sombong, maka 1/3 kemungkaran insya Allah positif. Karena semua kejahatan itu pintunya 3. Pintu pertama adalah serakah, pintu kedua adalah hasad, pintu ketiga adalah sombong. Dan Anda lihat, walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan semua kejahatan kembali kepada 3 hal ini, ternyata 3 kejahatan ini semuanya kembali kepada perut. Dari perut yang enggak dibatasi, tumbuhlah syahwat yang tidak terbatas juga. Karena syahwat tidak terbatasi, maka Anda butuh kebebasan melampiaskan syahwat, melampiaskan makan, maka Anda butuh uang yang banyak dan jabatan yang banyak. Untuk mencari jabatan dan uang yang banyak, Anda harus bersaing
Di dalam persaingan Anda harus hasad, mungkin juga Anda harus banyak berdusta. Setelah persaingan selesai dan Anda naik jabatan, maka Anda akan hidup bangga. Anda akan ria pamer. Anda akan kibir, yaitu Anda akan sombong. Kalau Anda sudah sombong, pintu-pintu kemungkaran insya Allah semuanya akan terbuka. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidaklah masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan. Nah, baik jamaah sekalian, makanya tadi saya sampaikan persoalan makan ini ternyata bukan persoalan yang sederhana. Dari makan ini tadi terjadi mata rantai kejahatan yang sangat serius. Anda tahu ada seorang yang bernama Luqman. Dan kata-katanya penuh hikmah sehingga dia dijuluki dengan Al-Hakim. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim beliau berkata, ya bunayya, idza imtala'atil ma'idah namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Luqmanul Hakim mengatakan, berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, apabila perut telah dipenuhi, kecerdasan akan tidur, hikmah kebijaksanaan akan bisu, dan ibadah pun akan menjadi malas. Kalau perut telah dipenuhi, kecerdasan akan hilang. Lisan yang seharusnya bertutur hikmah itu pun akan menjadi bisu. Nomor 3, kesungguhan beribadah pun akan lenyap. Ini 3 bahaya kalau perut telah dipenuhi. Imam Sahal bin Abdullah At-Tasatturi beliau mengatakan, wudi'atil hikmatu wal ilmu fil ju' wa wudi'al ma'siyatu wal jahlu fil syaba'. Imam Sahal bin Abdullah beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan ilmu dan hikmah, kecerdasan berpikir dan keindahan berbicara adanya di dalam lapar. Adanya di dalam lapar. Ilmu dan hikmah, kecerdasan bicara dan kecerdasan berpikir, dua-duanya ada di dalam lapar. Sedangkan kata beliau, maksiat dan kebodohan adanya di dalam kenyang. Maksiat dengan kebodohan adanya di dalam kenyang. Jadi dari dulu memang orang telah wanti-wanti agar jangan selalu kenyang. Perhatikan bagaimana Nabi kita dengan lapar. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawalla tiwala yaumihi la yajidu minad daqli ma yamla'u bihi batana. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku telah melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan lapar seharian penuh. Dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk membeli korma kualitas rendah. Kalau korma Anda namanya tamar, karena kualitasnya bagus. Tapi kalau korma kualitas buruk yang biasanya diberikan kepada binatang, korma seperti ini dinamakan dengan ad-daqal. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku telah lihat sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan lapar sepanjang hari dan tidak ada uang beliau untuk membeli korma, walaupun korma kualitas paling rendah. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, seandainya kenyang itu kebaikan, tidak mungkin Nabi kita menahan lapar seharian penuh. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan dalam hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, ya ibna ukhti, wahai anak dari kakakku, kata Aisyah radhiyallahu anha, laqad barra bina al-hilalu thumma al-hilalu thumma al-hilal. Telah berlalu di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam purnama, purnama dan purnama, artinya 3 bulan. Tidak ada satupun istri-istri Nabi kita alaihi salatu wassalam yang memasak. Urwah bertanya, lalu apa konsumsi kalian dalam 3 bulan? Beliau mengatakan al-aswadan. Selama 3 bulan kami hanya makan korma air putih. Korma air putih. Hanya saja sesekali tetangga-tetangga Ansar menghadiahkan kami susu segar. Tapi susu segar ini pun sesekali saja. Adapun konsumsi sehari-hari selama 3 bulan hanya air putih dan korma saja. Nah, ini makin menjadi bukti lagi bahwa jangan Nabi bahkan dengan istri-istrinya dalam hal konsumsi seperti Anda dengar sendiri. Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah soal makan berlebihan? Beliau mengatakan ini merusak hati dari 2 aspek. Yang pertama karena bendanya. Kadang-kadang hati rusak karena benda makanannya. Seperti mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Ya, ini terbagi 2, yang diharamkan karena melanggar hak Allah seperti khamar, atau yang diharamkan karena melanggar hak manusia seperti mencuri, merampas. Ini diharamkan oleh Allah karena bendanya. Nah, begitu dikonsumsi tentu hati pasti akan rusak. Anda jangan berpikir antara makanan dengan hati tidak ada hubungan. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan sesuatu yang paling kejam merusak hati manusia adalah makanan yang haram. Maka Nabi kita tegas menyampaikan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula lahu. Apabila makanan haram sudah sampai menumbuhkan daging, artinya makan haramnya bukan sekali. Makanan haram ini sampai menumbuhkan daging. Kalau di tubuh kalian ada daging yang tumbuh karena makanan haram, fannaru aula lahu. Neraka lebih pantas bagi kalian. Nah, sehubungan dengan syubhat, bukan yang haram, sehubungan dengan syubhat, Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam diri kalian ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, seluruh tubuh kalian akan baik. Mata akan baik, telinga, lidah akan baik, tangan kaki akan baik, semua anggota tubuh kalian akan baik kalau segumpal daging tadi baik. Tapi kalau segumpal daging tadi rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh kalian. Segumpal daging yang dimaksudkan adalah hati. Lantas apa rusaknya hati dalam hadis ini? Rusaknya hati dalam hadis ini adalah disebabkan karena perkara syubhat. Nah, jadi rupanya makanan ini sangat merusak hati. Saya pernah membaca sekilas Ibnu Khaldun rahimahullah, beliau menulis dalam kitab muqaddimah beliau bahwa makanan itu sangat mempengaruhi hati manusia. Ibnu Khaldun rahimahullah mengatakan, kenapa orang-orang Turki itu sangat agresif? Karena di masa nenek moyang mereka harus mengkonsumsi kuda. Lalu Ibnu Khaldun mengatakan, kenapa orang-orang Afrika itu suka dengan tarian? Ya karena nenek moyang mereka sangat suka dengan kera, monyet. Jadi beliau mengatakan bahwa makanan-makanan ini walaupun sifatnya bendawi, tapi ini sangat mempengaruhi terhadap hati manusia. Dan saya kira ini hanya disebutkan Ibnu Khaldun, dan saya kira kita sudah berlalu dalam pembahasan taubat. Bahwa ada makanan-makanan haram yang memang membuat seorang berdosa.
Saya kira ini hanya di kalangan ulama-ulama saja. Sekitar 2 tahun lalu saya membaca sebuah jurnal dikeluarkan oleh sebuah lembaga pendidikan di Amerika. Ya sama, bahwa ternyata makanan hewan-hewan tertentu ini berdampak pada psikologis seseorang. Ya, baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Anda jangan berpikir makanan yang bendawi apa hubungannya dengan hati yang sifatnya hanya mental. Ternyata hubungannya sangat dekat. Oleh sebab itu Nabi kita dalam hadis mengatakan tubuh ini semuanya bersaudara. Kajasadin wahid idza istaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kalau salah satu anggota tubuh sakit, anggota-anggota tubuh lain akan ikut meradang. Nomor 2 kata Ibnu Qayyim, kadang-kadang diharamkan karena kadarnya, yaitu makanan halal namun dikonsumsi melampaui batas atau kenyang yang berlebihan. Itu tadi yang kita sampaikan di awal kajian, ayat 147 dalam surat Ali Imran. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami yang memang dosa. Wa israfana, dan ampuni pula dosa kami karena berlebihan dalam hal-hal yang dibenarkan. Jemaah sekalian, apa saja dampak kenyang yang berlebihan? Sebelumnya saya ingin sampaikan jemaah sekalian, dalam agama kita kenyang itu ditoleransi dalam 3 tingkatan. Jadi silakan kenyang, pilihan kenyang Anda ada 3. Kenyang yang pertama jemaah sekalian disebutkan Nabi dalam kenyang 1, kenyang 2, duanya disebutkan Nabi dalam hadis sahih. Kata Nabi, bihasabi ibni adama luqaimat yuqimna sulbahu fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun lil hawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah beberapa suap saja. Kalau kalian tidak sabar, ingin tambah, ya maksimal kata Nabi 1/3. 1/3 makanan isi perut, 1/3 lagi minuman, 1/3 lagi biarkan kosong menjadi udara. Biarkan kosong menjadi udara. Anda lihat dalam hadis ini, pilihan pertama beberapa suap luqaimat, beberapa suap. Beberapanya bukan 100 tapi. Kalau dinamakan beberapa berarti sedikit. 1 ya bukan berapa itu. 2 juga bukan berapa, tapi 3, 5 itu beberapa. Kata Nabi, isi perutmu beberapa suap. Ini pilihan pertama. Kalau Anda tidak sabar, ingin nambah, kalau begitu isi perutmu 1/3. Isi perutmu 1/3. Ini 2 hal ini pilihan sunnah. Beberapa suap hukumnya sunnah, maksimal 1/3 hukumnya sunnah. Pilihan nomor 3 ini bukan sunnah lagi, tapi toleransi. Toleransi itu artinya dimaafkan. Karena sifatnya dimaafkan, artinya tidak setiap hari. Sesekali saja. Apa itu nomor 3? Nomor 3, kenyang yang ditoleransi, dimaafkan karena hanya boleh sesekali. Ini kenyang ya memenuhi perut. Cirinya makan kalau sudah memenuhi perut, diakhiri dengan sendawa. Begitu selesai makan, itu sudah penuh itu. Itu nggak mungkin 1/3. Kalau isi perut Anda 1/3, apalagi beberapa suap, itu nggak akan menghasilkan ledakan yang bernama sendawa. Tapi kalau selesai makan, lanjut minum, kemudian sendawa, itu artinya perut Anda nyaris tidak ada tempat untuk udara lagi, maka udara itu keluar melalui sendawa. Jadi ini kaedahnya di situ. Kalau cuma beberapa suap atau maksimal 1/3 perut diisi makanan, itu nggak akan ada ledakannya. Gak akan ada sendawanya. Nah, baik jemaah sekalian, mana dalilnya nomor 3? Dalil nomor 3 adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku pernah lapar sekali. Ini pula yang jadi rahasia. Kenapa Abu Hurairah ini orang terbanyak menghafal hadis? Di mata sahabat ridwanullahi alaihim, seseorang dinamakan mukthir, alias banyak meriwayatkan hadis. Kalau dia meriwayatkan hadis 1000 lebih, itu sudah dinamakan mukthir. Dia sudah dinamakan banyak riwayat. Dan sahabat yang meriwayatkan 1000 hadis itu cuma 7 orang. Cuma 7 orang. Pertama Abu Hurairah, kemudian Sa'ad bin Waqqas, kemudian Anas bin Malik, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian Ummul Mukminin, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Umar. Hanya ini 7 sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Tapi dari 7 orang yang meriwayatkan lebih 1000 hadis, nomor satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan 5373 hadis. 600 hadis diantaranya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim itu sejumlah 600 hadis. Kurang lebih Imam Bukhari tanpa Imam Muslim mencapai 800 hadis. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa sahabat yang asbatur riwayat, sahabat yang paling kokoh riwayatnya adalah Abu Hurairah. Karena hafalan Abu Hurairah ini sudah melampaui manusia. Artinya hafalan Abu Hurairah ini sudah sampai ke level karamah. Itu bukan biasa lagi, itu sudah karamah. 5373. Anda sudah berapa ini? Anda ujungnya 3. Kalau dia 5373, kalau Anda ujungnya. Tapi nggak jadi soal, 3 pun kalau dijalankan masuk surga insyaallah taala. Ini sehubungan dengan menjalankan hadis. Kita kan sering sebutkan hadis pelacur itu, bukan? Ada seorang pelacur ngasih minum kepada anjing, akhirnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, Imam Qurtubi dalam tafsir beliau jilid yang ke-7, beliau mengatakan hadis ini menjadi dalil. Hadis ini menjadi dalil. Siapapun yang banyak dosa, sesering mungkinlah sedekah air. Tuh. Siapapun yang merasa banyak dosa, sering-seringlah sedekahkan air. Dalilnya mana? Dalilnya pelacur ini. Pelacur ini berdosanya bukan sekali, maka dinamakan pelacur. Dalam sehari saja mungkin 3 kali dia lakukan dosa itu. Tapi dari mana ampunan sampai kepada si pelacur? Dari air. Jadi kalau sedekah air kepada binatang, anjing pula, mohon maaf, menjadi ampunan, apalagi Anda tadi dapat air berapa ini? Cuman saya beda sendiri nih. Kalau Anda warnanya lebih merah. Jadi tidak main-main jamaah sekalian. Apa yang disampaikan Imam Al-Qurtubi tadi itu benar. Bahwa Anda dan saya yang kira-kira, bukan kira-kira banyak dosa, memang banyak dosa. Sesering mungkin Anda sedekah air. Ini di depan ini, paling pojok sana, paling pojok sebelah kiri samping SD itu ada keran. Keran, mereknya apa? Bagi musafir. Saya tidak tahu siapa yang punya, tapi beliau orang baik, insyaallah ta'ala. Ya baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara rahasia hafalan beliau tadi adalah salah satunya lapar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari aku menahan lapar luar biasa, sakit sekali, lapar sekali. Akhirnya aku duduk dekat dengan pintu masjid. Lewatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku ucapkan salam dan aku pura-pura nanyakan ayat. Ya, aku pura-pura nanyakan ayat. Semoga Abu Bakar melihat bahasa wajah saya. Tapi Abu Bakar justru menjawab ayatnya luar biasa, tapi dia tidak paham bahasa wajah saya. Akhirnya Abu Bakar pergi. Abu Hurairah mengatakan tidak boleh patah arang. Akhirnya lewat Umar radhiyallahu anhu. Begitu lewat Umar, Abu Hurairah stop. Umar, saya mau nanya dulu. Apa ya? Ayat yang berbunyi tujuannya apa? Oh,
panjang lebar Umar radhiyallahu anhu memberikan syarah. Oh, ini panjang sekali. Padahal Abu Hurairah mengatakan, saya sebenarnya hanya ingin dia melihat wajah saya, supaya dia tahu perut saya. Masalahnya perut ini sudah nggak bisa ditahan lagi, nggak bisa lagi senyum-senyum terpaksa sudah. Sebagian gelisah bisa Anda sembunyikan dengan senyum, bukan? Tapi lapar kali ini nggak bisa lagi disembunyikan dengan wajah. Sayangnya Umar dengar pertanyaan saya dan nggak melihat wajah saya. Akhirnya dia pun nggak tahu saya lapar. Akhirnya kata Abu radhiyallahu anhu, famarra Abul Qasim. Maka berlewatlah laki-laki yang bernama Abul Qasim. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallam lewat, Nabi Abu Hurairah mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wajah Abu Hurairah, beliau tersenyum. Beliau tersenyum. Ya tentu saja Nabi jawab salam. Tapi jawab salamnya sekian persen, lebih banyak Nabi memahami wajah Abu Hurairah, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Menurut Anda senyum Nabi ini luar biasa, bukan? Tapi ada seorang yang paling malang. Bukan orang malang, orang yang paling malang, menderita. Seseorang yang tidak boleh melihat wajah Nabi. Siapa dia? Wahsy. Nabi alaihi salatu wassalam menaklukkan kota Mekah. Rame-rame orang Mekah masuk Islam. Ikrimah masuk Islam radhiyallahu anhu. Abu Sufyan masuk Islam. Tiba-tiba dunia kiamat. Nabi benar-benar kaget. Datang seorang laki-laki, saya mau masuk Islam. Nabi bertanya, kamu siapa? Dia, saya Wahsy. Masya Allah, goncang dunia. Kata Nabi, kamu yang membunuh Hamzah. Walaupun berat tapi tidak boleh dusta. Iya, saya orangnya. Kata Nabi, ucapkan syahadat. Akhirnya Wahsy ini mengucapkan syahadat. Setelah Wahsy mengucapkan syahadat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Wahsy sini. Cara kamu membunuh Hamzah bagaimana? Saya pengen dengar. Dia mengatakan saya begini sampai akhirnya dia mati. Mendengarkan cara pembunuhan itu secara detail. Akhirnya Nabi bersabda, "Ala tughayyib anni wajhak." Wahai Wahsy, kalau ada perkumpulan kamu duduk di belakang aja. Usahakan jangan di depan saya. Usahakan jangan di depan saya. Sudah? Menurut Anda Nabi dendam enggak? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya kalau penaklukan Mekah tahun 8 dan Nabi wafat tahun 11, 3 tahun Wahsy di Madinah bersama-sama dengan Nabi SAW. Selama 3 tahun pula beliau tidak pernah melihat wajah Nabi SAW. Menderita tidak? Tapi ini dendam Nabi tidak. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau memberikan catatan terhadap hadis tadi, di mana Nabi bersabda, wahai Wahsy, sedapat mungkin jangan nampakkan wajahmu di depanku. Terhadap hadis ini apa kata Ibnu Hajar? Wah, ini jangan jadi enak juga buat Anda. Ini ilmu saja. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sedikit kebencian tetapi tidak menjadi menjauhi, dimaafkan. Sedikit kebencian tapi tidak membuat Anda menjauhi, apalagi menghilangkan hak orang lain. Sedikit kebencian tersebut dimaafkan. Kecuali kalau Anda benci saya, begitu saya datang Anda pergi. Wah, itu jauh disertai dengan menjauhi. Itu tidak ada toleransi. Tapi kalau Anda benci saya, kalaupun saya datang Anda nggak pergi, bahkan Anda berusaha tersenyum, Anda ambilkan saya minum, Anda berusaha tetap baik, tapi dalam hati Anda ada benci. Kata Ibnu Hajar, saya ulangi sekali lagi, hadis Wahsy ini menjadi dalil bahwa sedikit kebencian yang membuat seorang tidak menjauhi, hukumnya apa tadi? Dimaafkan. Ya tidak mungkin tidak ada benci dalam hati kita, jemaah. Tidak mungkin. Saya mau tanya siapa orang yang mau angkat tangan? Dalam hatinya Anda ada benci sama sekali? Tidak ada. Jadi kalau Allah bilang dalam hati kalian tidak ada benci sama sekali,
Seandainya ini satu ayat, ini ayat yang gak ada dalam kemampuan manusia. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, akhirnya Wahsy radhiyallahu anhu tidak pernah duduk di depan Nabi SAW. Kembali kepada Abu Hurairah, lewat Nabi SAW, Abu Hurairah ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, tapi Nabi lebih banyak melihat. Dari sini Anda ambil pelajaran ya, kalau ada yang salam, tidak usah terlalu alami Anda juga. Jawab salamnya aja, nggak perhatikan wajah dulu. Nanti kalau saya melihat wajah saya, lihat wajah saya jemaah sekalian yang saya hormati. Abu Hurairah kenapa tidak terus terang? Allahu Akbar. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala, beliau mengatakan ada 9 tanda kebodohan. Lalu ketika dirinci ulama kita, mereka mengatakan 15. Salah satu tanda kebodohan kata ulama kita, bahwa seseorang menempatkan hatinya di ujung lidahnya. An yakuna qalbuhu fi tarafi lisanihi. Seseorang menempatkan hatinya di ujung lisan. Maksudnya apa? Fungsi hati ini menyimpan rahasia. Tapi ternyata ada orang tertunda ada rahasia. Apapun isi hati keluar. Jadi hati yang fungsi dasarnya salah satunya menyimpan rahasia, bagi orang ini tidak ada rahasia. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ucapan Imam Syafi'i ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i rahmatullahi alaihim. Kata Imam Syafi'i, jauharul mar'i fi salas. Kehormatan seseorang ada dalam 3 rahasia. Kalau Anda punya 3 rahasia ini, Anda seorang yang terhormat. Yang pertama, kitmanul faqr, rahasiakan keuangan. Hatta yadhunnan nasu annahu afif, sampai orang merasa Anda ini orang yang berkecukupan. Uang banyak, Anda banyak cerita, nanti banyak yang minjam. Uang tak banyak, tapi Anda banyak cerita, nanti Anda dihina-hina. Awas, datang paling mau minjam. Kan itu masalahnya, banyak uang. Banyak yang minta minjam, nggak ada uang. Dianggap kita datang-datang mau minjam. Nah, maka Imam Syafi'i mengatakan, kehormatan yang pertama, rahasiakan keuangan. Banyak uangmu memancing orang khianat, memancing orang-orang munafik mendekat. Tak ada uangmu, justru kau akan dihina orang. Nomor 2, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sembunyikan permusuhan dan kebencian. Ya, sembunyikan kebencian dan permusuhan. Kenapa? Karena kalau permusuhan dan kebencian tidak disembunyikan, ya, ini akan memancing keburukan yang lebih besar. Apa itu? Akan muncul adu domba. Nih, saya lagi benci seseorang, saya lagi nggak senang dengan pulang. Sudah, karena permusuhan ini saya udah buka, datang sekali tukang adu domba yang banyak. Saya dengar pulang ngomong begini, adu domba datang ke sana lalu datang ke saya lalu ke sana. Berapa orang yang berdosa coba? Berapa orang yang akhirnya berdosa? Jadi nomor 2, sembunyikan kebencian. Nomor 3, kitmanus syiddah, sembunyikan kesulitan. Jadi apapun kesulitan Anda sembunyikan saja. Tidak perlu dibicarakan. Nah, 3 hal ini jamaah sekalian, keuangan, kebencian, kesulitan, kalaupun tak tertahankan lagi, sampaikan kepada Allah saja. Tidak perlu sampaikan kepada manusia. Baik, kita kembali kepada Abu Hurairah. Dia tidak terus terang dengan perutnya yang lapar. Rasulullah memandangi wajah Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Sambil tersenyum kata Nabi sallam, Abu Hurairah, ikut saya. Abu Hurairah ikut saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ikut Nabi sallam. Ternyata Nabi kita baru saja mendapatkan hadiah air susu 1 baskom.
Kata Nabi SAW, ini ada susu. Oh, senang Abu Hurairah. Kata Nabi, bawalah ke masjid agar kita minum bersama ahli suffah. Abu Hurairah mengatakan, sisanya apa buat saya? Ahli suffah, kata Ibn Tunami rahimahullah, jumlahnya 600 orang. Ini baskom kecil yang minum 100 orang, sisanya apa? Tapi sudah, emangnya saya ada alasan untuk membantah? Nggak bisa dibantah. Akhirnya dia bawa juga ke masjid. Sesampainya di masjid, Nabi SAW mengundang ahlu suffah. Jumlahnya tadi kurang lebih 600. Nabi mengambil air dengan tangan kanannya, air susu dengan tangannya, lalu ngasih Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ini pasti saya duluan. Kata Nabi, kasih ke sana. Kecewa lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kasih lagi. Abu Hurairah terus berkecamuk. Masih ada sisanya enggak? Seluruh ahli suffah sudah minum, sudah puas, sudah kenyang. Kata Abu Hurairah, ternyata enggak kurang tadi baskom. Enggak berkurang. Lalu Nabi memandangi saya, tersenyum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil tersenyum mengatakan, Abu Hurairah, sekarang tidak ada yang sisa, cuman kita berdua. Maka Nabi SAW mengambil air minum, lalu Nabi mengatakan, silahkan minum. Minum Abu Hurairah, blok itu ya. Lalu Nabi ngambil lagi, minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi Abu Hurairah. Lalu Nabi ngambil, minum lagi Abu Hurairah. Lalu ngambil, minum lagi Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, walladzi ba'athaka bil haqq ma ajidu lidzalika masaqan. Ya Rasulullah, demi Allah udah enggak ada tempatnya. Udah enggak ada tempatnya sama sekali. Nah, inilah yang menjadi dalil bahwa makan sampai penuh perut ini toleransi, tapi sekali-sekali. Sekali-sekalinya juga jangan rutin setiap hari Minggu misalnya. Ngajak anak-anak, ini kesempatan sekali-sekali. Tidak juga, sesekali saja. Baik jamaah sekalian, jadi makan pertama tadi beberapa suap. Nomor 2 sepertiga. Ini dua-duanya hukumnya sunnah. Lalu nomor 3 itu hukumnya toleransi saja. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, lantas syuruk sudah masuk, sholat syuruk masih beberapa menit lagi. Izin saya lanjut. Apa dampak kenyang berlebihan? Dampak kenyang berlebihan membuat badan terasa berat untuk ketaatan. Makanya tarawih kita baru jalan 4 rakaat udah nggak suka dengan imam. Awalnya udah Masya Allah, imam ini mantap sekali. Tapi masuk 4 rakaat imam masih itu juga, imamnya nggak ganti. Lalu imam kok begini amat? Sebenarnya bukan imam yang salah, perut Anda yang keliru. Jadi harga yang harus Anda bayarkan untuk kenyang Anda, bahwa Anda akan hilang semangat dalam ketaatan. Nomor 2, membuat hati sibuk dengan apa dan di mana akan makan. Itu kalau makan ini sudah menjadi hawa nafsu. Ingat ya, makan itu untuk kebutuhan, bukan untuk hawa nafsu. Itu berbeda. Jadi kalau makan ini sudah menjadi hawa nafsu, Anda akan sibuk dengan 2 pertanyaan. Makan apa, makan di mana. Itu tanda-tanda makan Anda itu bukan makan kebutuhan lagi. Dulu waktunya kita kuliah, tidak ada mikir kita. Makan apa, makan di mana. Dulu kita kuliah ketemu nasi, tempe 3, itu udah syukur banget itu. Syukur sekali. Tapi mungkin sekarang situasinya udah berbeda. Anda tidak lagi berpikir makan. Kalau dulu kita berpikir makan, sekarang Anda berpikir 2 level. Makan apa, lantas di mana. Sebetulnya kalau apa dan di mana ini yang menjadi orientasi makan Anda ini bukan makan untuk kebutuhan lagi. Ini makan untuk hawa nafsu. Nah, sehingga kemudian ini akan menyibukkan. Kadang-kadang menjadi konflik juga. Ini hari libur, hari Sabtu, ada orang tua yang baik. Kumpulkan anak-anak, kumpulkan istri. Oke, hari ini mau makan siang di mana? Anak bilang di sini, istri bilang di sini, anak sulung di sini. Tidak ketemu. Enggak ketemu.
Ya kalau kita kan maunya makanan-makanan kampung saja gitu kan. Ada tempe udah selesai itu kalau kita mah. Tapi anak-anak kota ini seperti anak Anda, aneh-aneh makanannya orang kota ini, aneh-aneh. Kita kalau mendoan aja udah selesai urusan sudah. Akhirnya apa? Keinginan istri, keinginan anak nggak ketemu. Akhirnya jadi konflik juga. Bagusnya nggak usah pakai pemilu lagi lah. Kita besok makan di rumah makan yang sederhana itu. Selesai. Anak bilang begini, minggu besok kalau panjang usia. Jangan pakai pemilu. Pakai pemilu kampanyenya berat. Baik, kemudian nomor 3, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenyang itu mematikan ketajaman hati dan kelembutan hati. Ketajaman hati itu 2. Memahami pelajaran dan menghafal pelajaran. Anda udah lihat Abu Hurairah? Hafal 5.000 hadis ya, rahasianya sesekali lapar. Nah, anak Anda kalau di musim ujian, kasih tahu, ini ujian kamu harus puasa. Tidak puasa nanti cerdasmu hilang. Ya. Kemudian juga makan kenyang ini menumpulkan hati. Menumpulkan hati. Anda datang kajian yang ceramah misalnya Ustaz Halim Naro rahimahullah ta'ala, Masya Allah, orang-orang pada nangis. Saya kenapa nggak nangis? Jawabannya karena tadi 5 kali nambah. Karena makan yang banyak itu menghilangkan sensitivitas hati. Hati Anda tidak lagi gampang tersentuh. Padahal salah satu fungsinya hati ini adalah untuk bisa disentuh. Kemudian bahaya berikutnya adalah ketika ia telah berhasil mendapatkan makanan, maka ia akan disibukkan melindungi diri dari dampak makanan. Itu bahaya juga itu. Ini makanan udah selesai. Udah kenyang. Tahapnya udah 5 kali juga tahap. Setelah itu Anda akan gelisah. Ini gula darah bakal naik lah. Ini kalau makan seperti ini asam lambung pasti naik juga. Ini kalau makan sudah seperti ini tensi juga terganggu. Iya, tadi sebelum makan memang Anda nggak berpikir itu. Kita berpikirnya kalau udah kenyang. Nih sebelum makan berpikir ke Anda gula akan naik, tensi akan naik. Kita tidak berpikir jamaah sekalian. Kenapa? Di depan makanan, di depan enak-enak biasanya sadar seseorang itu kurang. Iya, itu namanya nafsu tadi. Begitu enak itu udah selesai, sadarnya baru balik. Gimana gula darah saya? Maka begitu selesai makan langsung ambil ambil tes itu, tusuk. Waduh, Masya Allah 300 gula darah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Lebih jauh lagi kata Ibnu Qayyim, kenyang yang berlebihan akan menguatkan dorongan syahwat. Tadi kita udah sebutkan. Kemudian membuka dan memperlebar jalan-jalan setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu memasuki tubuh manusia melalui aliran-aliran darah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan aliran darah ini akan melebar kalau banyak makan. Nah, kemudian berikutnya lagi menyebabkan kerugian waktu. Ini kerugian yang paling besar, kerugian waktu. Siapa yang makan terlalu banyak maka ia akan butuhkan minum yang banyak, akibatnya ia akan banyak tidur, akhirnya kehilangan waktu. Bukan cuma di situ. Mau makan di mana? Kita makan A. Oh, di mana? Oh, ini makan ini adanya di terminal Baranang Siang. Ini hari Sabtu ke Baranang Siangnya perginya aja udah sejam. Makannya kan kalau makan cepat nggak enak. Makannya antri misalnya, 1 jam juga baru keluar. Balik ke Jakarta 1 jam lagi. Berapa jam? 3 jam. Nyampe Jakarta udah lapar lagi. Baik jemaah sekalian, coba lihat betapa banyak waktu Anda yang terbuang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Kerugian fatal manusia bukan kerugian uang, tapi kerugian waktu. Ya, itu kerugian waktu. Nah, di sini kata Ibnu Qayyim, kerugian waktu berikutnya setelah makan, minum, ngantuk, tidur. Tidur itu pun buang waktu lagi.
Itu udah berapa waktu yang terbuang? Perginya waktu, pulangnya waktu, antrinya waktu, makannya waktu. Habis itu ngantuk tidur waktu lagi. Nah, jemaah sekalian, itu kerugian berikutnya. Dalam hadis Nabi sabda, tidaklah ada wadah yang diisi Adam lebih buruk. Tadi kita udah baca hadis ini. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Yang akan datang adalah perusak hati yang kelima, insya Allah yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, disilahkan.